Cerita Serial Menara Cukong yang ke-61. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-601 hingga 610. Bersama suara serak cerita berlanjut. Dia menoleh dan menatap Cukong, matanya penuh permintaan maaf. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia telah menunjukkan identitasnya sebagai ahli pil abadi menengah tingkat 5, dia masih gagal membuat Dewa Abadi Tuyuan terkesan. Tepat saat Tuyuan Xianjun hendak mengantar para tamu pergi, Cukong tiba-tiba berkata, jika satu ahli pil abadi tingkat menengah tingkat 5 saja tidak cukup, bagaimana dengan 2? Perkataan Cukong membuat Tuyuan Xianjun mengangkat alisnya, dan bertanya dengan penuh minat, apakah ada ahli pil abadi tingkat menengah kelima kedua di kota Sansuan? Seorang ahli pil abadi menengah tingkat 5 dapat memungkinkan kota Sansuan mempertahankan posisinya sebagai kota dan keempat dalam pertarungan peringkat kota dan jika ada 2 ahli pil abadi menengah kelas 5, kota Sansuan dapat bersaing dengan kota Tianxing untuk posisi kota pil ketiga. Saat itu, bahkan jika Yu Yangzi mengambil alih posisi presiden dan kota Danyu menjadi pemimpin 4 kota besar dan tidak akan mudah untuk menekan kota Sansuan. Benar sekali, tingkat alkimia ahli pil abadi itu tidak hanya mencapai tingkat menengah tingkat 5, tetapi dia juga merupakan ahli pil abadi tingkat menengah tingkat 5 tingkat atas. Kata Cukong. Mendengar ini, mata Dewa Abadi Tuyuan bersinar dengan cahaya cemerlang, dan dia menjadi semakin tertarik, siapa nama ahli pil abadi itu. Tuan kota ini seharusnya pernah mendengar namanya. Sebagai penguasa kota Tuyuan, Dewa Abadi Tuyuan sangat berpengetahuan. Dia telah mendengar tentang semua alkemis terkenal di Dichensu. Dia agak terkejut bahwa kota Sansuan berhasil merekrut seorang ahli pil abadi tingkat menengah tingkat 5 secara diam-diam. Tampaknya kekuatan kota Sansuan bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Namun kata-kata Cukong berikutnya membuat raut wajah Dewa Abadi Tuyuan berubah tiba-tiba. Cukong menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan tenang, ahli pil abadi bernama Cukong, yaitu aku. Beraninya kau mengolok-olok penguasa kota ini. Wajah Dewa Abadi Tuyuan langsung berubah dingin, matanya sedingin es, dan niat membunuh yang mengerikan meledak dari seluruh badannya. Menurutnya, Cukong hanya seorang anak muda, bagaimana mungkin dia bisa menjadi ahli pil abadi tingkat menengah 5 teratas. Yun Xuan dan Jun segera berdiri di depan Cukong dan meminta maaf kepada Tuyuan Xianjun, salah paham. Semuanya salah paham. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, dia disela oleh Cukong, aku tidak mempermainkan tuan kota Tuyuan. Tingkat alkimiaku memang telah mencapai alkemis abadi tingkat menengah tingkat 5 teratas. Mendengar ini, wajah immortal Tuyuan menjadi semakin muram, dengan cahaya dingin yang bersinar di matanya. Tepat saat dia hendak memberi pelajaran pada Cukong. Kekuatan jiwa yang tak tertandingi besarnya, seperti tsunami yang dahsyat, meledak dari badan Cukong dan menyapu ke arahnya. Pupil mata Dewa Abadi Tuyuan sedikit menyusut, dan dia berkata dengan kaget, jiwa abadi tingkat ke-6. Dia segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan. Yun Xuan dan Jun juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa alam jiwa Cukong ternyata lebih tinggi darinya. Cukong menarik kembali kekuatan jiwanya, menatap Dewa Abadi Tuyuan, dan berkata dengan tenang, sekarang, Tuan Kota Tuyuan, apakah Anda percaya apa yang saya katakan? Mata immortal Tuyuan berkedip, Tuan Kota ini masih ragu. Mungkin Anda hanya memiliki kekuatan jiwa yang kuat, tetapi tingkat alkimia Anda rata-rata. Jika kau bisa memurnikan satu tungku pil abadi tingkat menengah tingkat 5 di hadapan penguasa kota ini, maka penguasa kota ini tidak hanya akan setuju untuk menukarkan saripati darah naga sejati Fuchen, tetapi juga bersedia untuk meminta maaf kepadamu atas keraguanmu sebelumnya. Melihat seluruh provinsi di Chen, hanya ada segelintir kultivator yang alam jiwanya dapat mencapai alam jiwa abadi tingkat ke-6. Namun, Cukong masih terlalu muda, jadi untuk berjaga-jaga, Dewa Tuyuan merasa perlu membiarkannya memurnikan ramuan di depannya. Selama Cukong mampu memurnikan pil roh tingkat menengah tingkat 5, sekalipun itu hanya pil roh tingkat rendah, dia akan setuju untuk memperdagangkan saripati darah naga sejati Fuchen dan membangun hubungan baik ini. Baiklah, Cukong langsung setuju. Dia hanya melambaikan tangannya, mengeluarkan tungku alkimia dari cincin penyimpanan, mengaktifkan metode pengendalian api 7 bintang, dan mulai membuat ramuan secara langsung. Yun Xuan dan Jun menatap tungku alkimia dengan saksama, merasa sangat khawatir, takut kalau Cukong melakukan kesalahan. Namun kekhawatirannya sama sekali tidak perlu.
Tingkat alkimia Cukong saat ini telah jauh melampaui dirinya. Bahkan jika dia melakukan kesalahan saat memurnikan ramuan, Cukong pun tidak akan melakukan kesalahan. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Cukong memadamkan api alkimia, dengan santai mengangkat hembusan angin, dan membuka tutup tungku. Wus, wus, wus. 7 aliran cahaya melesat ke langit dan mendarat di telapak tangan Cukong, memancarkan aroma ramuan ajaib yang teramat harum. 7 pil linglong, pil abadi tingkat menengah tingkat 5, semuanya berkualitas tinggi. Kata Cukong ringan. Linglong dan adalah pil abadi tingkat menengah tingkat 5 yang tercatat dalam warisan Ciksuan Danjun. Pil ini dapat meningkatkan kultivasi dan mempercepat kultivasi, serta memiliki khasiat obat yang sangat kuat. Banyak raja abadi yang kuat meminum pil linglong sebagai ramuan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dewa Tuyuan mengambil pil linglong dan memeriksanya dengan saksama. Sesaat kemudian, seberkas cahaya terang melintas di mata Dewa Abadi Tuyuan. Tingkat alkimia Cukong sebenarnya telah mencapai alkemis abadi menengah kelas 5 teratas. Pikirannya melaju cepat, dan dia memikirkan banyak hal dalam sekejap. Pertama, dengan Chu Hongqi, seorang alkemis abadi menengah tingkat 5 teratas, kota Sansuan pasti akan mampu menggantikan kota Tianxing dan menjadi kota dan ketiga dalam pertarungan peringkat kota dan ini. Pada saat itu, status dan pengaruh kota Sansuan akan meningkat pesat. Kedua, menurut penilaiannya, Cukong masih sangat muda. Dengan potensi Cukong dalam bidang alkimia, sudah dapat dipastikan bahwa ia akan berhasil menembus level 5 ahli pil abadi tingkat tinggi, atau bahkan 6 ahli pil abadi tingkat rendah di masa mendatang. Ketiga, seiring dengan peningkatan level alkimia Cukong, status dan pengaruh kota Sansuan juga akan terus meningkat. Kota dan ketiga jelas bukan akhir dari 3 kota Suan. Di masa depan, kota Sansuan kemungkinan besar akan menjadi kota dan kedua, atau bahkan kota dan pertama. Semakin Dewa Abadi Tuyuan memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia tidak hanya harus berteman dengan seorang jenius dalam seni alkimia, dia juga harus membangun hubungan baik dengannya. Sebagai penguasa kota papan atas, Dewa Abadi Tuyuan sangat tegas. Ia berpikir sejenak dan membuat keputusan. Rekan Taois Chu, saya minta maaf atas keraguan saya sebelumnya. Saat berbicara, Dewa Abadi Tuyuan menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk sedikit ke arah Cukong. Dia telah mengubah nama yang dicanangkannya sendiri dari penguasa kota ini menjadi Aku, yang menunjukkan bahwa dia telah memperlakukan Cukong sebagai orang kuat yang setingkat. Demi menebus kesalahanku, aku bersedia memberikan sebotol darah naga sejati Fuchen ini sebagai permintaan maaf kepada rekan Daois Chu. Kata Dewa Abadi Tuyuan dengan nada terkejut. Dia hanya membalikkan tangannya, mengeluarkan kendi giok zamrud dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Cukong. Cukong melirik Dewa Abadi Tuyuan dan mengangguk pelan. Dewa Abadi Tuyuan layak menjadi penguasa di Chensu, keberaniannya jauh melebihi orang lain. Tahukah kamu, esensi darah naga sejati Fuchen tidak ternilai harganya. Jika dilelang, setidaknya harus ditukar dengan 2 artefak abadi tingkat tinggi kelas 5. Demi membangun hubungan baik dengannya, Dewa Abadi Tuyuan rela memberikannya secara cuma-cuma. Orang-orang seperti itulah yang layak dijadikan teman. Kalau begitu aku akan merasa terhormat untuk menolak. Cukong mengepalkan tinjunya, menerima esensi darah naga sejati Fuchen, lalu berkata, aku harap kota Tuyuan dapat bekerja sama lebih erat dengan kota Sansuanku di masa depan. Tentu saja, Dewa Abadi Tuyuan segera berkata, kota Tuyuanku hanya perlu membeli pil keabadian untuk pasukan elit di kota ini. Cukong tersenyum dan menoleh menatap Yun Xuan dan Jun yang masih linglung, kakak senior Yun Xuan. Pada saat ini, Yun Xuan dan Jun belum pulih dari keterkejutannya terhadap Chu Hongqi yang merupakan seorang ahli pil abadi menengah tingkat 5. Dia berpikir bahwa sebagai orang yang memiliki takdir, kecepatan kultivasi Cukong pastilah menakjubkan. Tetapi dia tidak pernah menyangka kecepatan kultivasi Cukong akan secepat ini. Tahukah kamu, jika melihat seluruh persekutuan alkemis abadi, hanya ada 2 orang master alkemis abadi tingkat tinggi kelas 5, yaitu Presiden Gong Yangji dan Yu Yangxi. Sebagai ahli pil abadi tingkat menengah tingkat 5 teratas, tingkat alkimia Cukong telah melampaui penguasa kota Tianxing dan berada di peringkat ketiga. Yun Xuan dan Jun tidak dapat menahan diri untuk mulai membayangkan pemandangan ketika kota Sansuan berkembang pesat di bawah kepemimpinan Cukong. Cukong menatap Yun Xuan dan Jun yang mulutnya menyeringai hampir sampai ke telinganya,
lalu menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu berteriak lagi, "Kakak senior Yun Xuan." Suara ini mengandung jejak kekuatan jiwa, yang membuat jiwa Yun Xuan Danjun bergetar dan terbangun seketika. Menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, wajah Yun Xuan Danjun memerah dan dia segera menundukkan kepalanya dan bertuuk beberapa kali untuk menyembunyikan rasa malunya. "Kakak senior Yun Xuan, penguasa kota Tuyuan ingin membeli pil keabadian dari kota San Xuan milikku," kata Cukong. Mata Yun Xuan Danjun berbinar, dan dia segera membahas rincian kerjasama dengan Tuyuan Xianjun. Kedua belah pihak sangat jelas bahwa transaksi eliksir adalah masalah kecil, sedangkan memperkuat hubungan antara kedua kota adalah masalah besar. Oleh karena itu, dalam hal isi kerjasama, baik Yun Xuan Danjun maupun Tuyuan Xianjun sangat murah hati dan bersedia memberikan konsesi. Setelah beberapa waktu, keduanya menyelesaikan kerja sama mereka. Mulai sekarang, pada hari pertama setiap bulan, kota San Xuan akan mengirimkan sejumlah pil keabadian untuk dibudidayakan. Tidak hanya itu, Dewa Abadi Tuyuan juga menandai sebidang tanah yang luas di pasar perdagangan kota, yang memungkinkan kota San Xuan membangun toko dan menjual ramuan. Mulai sekarang, hubungan antara kota San Xuan dan kota Tuyuan akan menjadi sangat dekat. Di masa mendatang, apakah kota San Xuan atau kota Tuyuan menghadapi kesulitan, mereka dapat saling meminta bantuan. Yun Xuan Danjun sangat puas dengan kerjasama ini dan tidak bisa menahan senyum. Kota Tuyuan adalah salah satu kota teratas di Dicenzu, dan kekuatannya jauh lebih besar dari kota San Xuan. Ada banyak manfaat bekerja sama dengan kota Tuyuan. Hal ini membuat Yun Xuan Danjun semakin menantikan masa depan kota San Xuan. Dalam perjalanan kembali ke kota San Xuan, Yun Xuan Danjun berkata kepada Cukong dengan serius, "Saudara Chu, tingkat alkimia Anda telah melampaui saya, jadi Anda dapat mengambil posisi sebagai penguasa kota agung. Saya percaya bahwa dengan Anda memimpin kota San Xuan, masa depan kota San Xuan pasti akan sangat cemerlang." Perkataan Yun Xuan Danjun bukan sekedar pujian, dia benar-benar mempercayainya. Lagi pula, dia bukanlah orang yang tamak akan kekuasaan. Selama dia dapat meneruskan warisan yang ditinggalkan tuannya, dia tidak peduli siapa yang menjadi penguasa kota. Cukong dengan cepat menolak dan berkata, "Kakak senior Yun Xuan, saya tidak begitu paham dengan urusan kota San Xuan. Andalah yang paling tepat menjadi penguasa kota agung. Saya hanya bertanggung jawab untuk berkultivasi." Setelah mengatakan ini, dia tidak memberi Yun Xuan Danjun kesempatan untuk berbicara lagi. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong naga itu terbang ke langit, berubah menjadi cahaya pelangi dan meninggalkan Yun Xuan Danjun jauh di belakang. Melihat ini, Yun Xuan Danjun hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Beberapa jam kemudian, keduanya kembali ke kota San Xuan. Cukong tidak sabar untuk segera kembali ke rumah penguasa kota kedua, dia pun masuk ke dalam rumah, dan sambil berpikir, dia pun memasuki lantai 5 pagoda. Esensi dan darah naga sejati tingkat lanjut kelima dengan atribut emas, kayu, api, dan tanah semuanya telah terkumpul, dan aku dapat melangkah ke tingkat keempat seni naga leluhur. Cukong duduk bersila di atas batu sumber ilahi, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan 4 toples giok dari cincin penyimpanan. Apa yang terkandung di dalamnya adalah esensi dan darah naga sejati Sujin, naga sejati Changlin, naga sejati Chenyan, dan naga sejati Fuchen. Cukong membuka tutup altar, dan 4 aliran darah dan energi yang mengerikan meledak keluar dengan kekuatan yang mengerikan. Cukong menarik napas dalam-dalam, mengangkat kedua telapak tangannya, membidik ke 4 altar giok, dan mengaktifkan seni naga leluhur dengan seluruh kekuatannya. Desir, cahaya hitam aneh melintas di telapak tangannya, berubah menjadi pusaran hitam yang memancarkan kekuatan isap yang mengerikan. Saat seni naga leluhur dijalankan, 4 untai darah dengan warna berbeda ditarik keluar dari 4 jenis esensi darah naga sejati, melewati pusaran hitam, dan dihisap ke dalam badan Cukong. Badan Cukong bergetar hebat, darahnya mendidih dan energi darahnya melonjak, itu pertanda kemajuan darah. Kemudian, momentumnya mulai meningkat. Raungan, 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 raungan. 4 raungan naga yang memekakkan telinga terdengar, mengguncang langit dan bumi. 4 lingkaran cahaya berwarna berbeda yaitu emas, hijau, merah, dan kaki berkelebat di badan Cukong, saling memantulkan. Seluruh ruang lantai 5 pagoda dibuat dalam 4 warna. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu.
Cukong akhirnya menyerap sepenuhnya 4 helai darah naga leluhur. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan 2 tatapan mata yang terang melesat keluar bagai bilah pisau yang tajam. Energi naga bangkit di belakangnya, mengembun menjadi 4 hantu naga sungguhan dengan bentuk berbeda, memancarkan kekuatan yang mengguncang bumi. Saat keempat untai darah naga leluhur terserap sepenuhnya, urat abadi emas tingkat 3 darah naga sejati emas bumi di badan Cukong ditingkatkan menjadi urat abadi tingkat 4 darah naga sejati emas langit. Vena abadi atribut api tingkat 3 di dalam badan, garis keturunan naga sejati bermata merah, ditingkatkan menjadi vena abadi tingkat 4, garis keturunan naga sejati murid api. Vena abadi tingkat 3 yang dikaitkan dengan kayu garis keturunan naga sejati kayu bintang di dalam badan ditingkatkan menjadi vena abadi tingkat 4 garis keturunan naga sejati kayu sumber. Pada saat yang sama, dia juga memiliki urat nadi abadi atribut bumi tingkat 4, garis keturunan naga sejati roh bumi, di dalam badannya, yang meningkatkan bakat kultivasinya beberapa kali lipat. Tidak hanya itu, karena Cukong berhasil memasuki level keempat seni naga leluhur. Tingkat Zulong Jue juga ditingkatkan dari teknik abadi tingkat Xuan yang tinggi menjadi teknik abadi tingkat Di yang rendah. Selain itu, naga sejati Sujin, naga sejati Changlin, naga sejati Chenyan, dan naga sejati Fuchen semuanya adalah naga sejati tingkat kelima dengan kekuatan tempur yang kuat, darah kekuatan hidup mereka mengandung energi yang luar biasa besar. Setelah Cukong sepenuhnya menyerap 4 helai darah naga leluhur, kultivasinya dan ranah fisiknya meningkat seketika. Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari tahap awal tingkat ketiga Raja Abadi ke tahap tengah tingkat keempat Raja Abadi. Alam fisiknya juga telah memasuki tahap kelima tengah alam badan abadi. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan dewa abadi biasa yang berada di tahap tengah level keempat. Jika ki dan badan digabungkan menjadi satu, itu akan cukup untuk mengalahkan orang kuat di awal tingkat kelima Raja Abadi. Selain peningkatan kultivasi dan ranah fisiknya, senjata sihir bawaan Cukong, pedang langit naga, yang dikultivasikan dengan jiwa dan hidupnya, juga mengalami kemajuan seiring dengan peningkatan kekuatan Cukong, menjadi senjata sihir tingkat tinggi kelas 5 dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Dewa Abadi Tuyuan yang terkenal, yang telah mendominasi Chenzu selama ratusan tahun, bukanlah tandingan Cukong. Senjata abadi tingkat tinggi tingkat 5 sudah menjadi batas pedang langit naga. Jika aku ingin terus mengembangkannya, aku harus menggunakan teknik senjata sihir bawaanku dan memadukan emas abadi tingkat tinggi. Cukong berkata dalam hati. Sekarang, dia sudah memiliki darah dari 4 atribut berbeda di badannya, sedangkan pedang Longtian masih hanya senjata abadi 3 atribut. Itu juga perlu diintegrasikan dengan emas abadi atribut bumi untuk mengubahnya menjadi senjata abadi 4 atribut. Ini adalah satu-satunya cara untuk memaksimalkan kekuatan tempurnya. Setelah memasuki level keempat seni naga leluhur, Cukong tidak terburu-buru untuk berlatih, tetapi memanggil permaisuri kekacauan untuk mengajarinya keterampilan abadi tingkat tinggi. Dia telah berlatih seni pedang 3 bakat dan melambung naga ke-9 surga dengan sempurna, dan sekarang saatnya untuk mengubah keterampilan sihirnya. Saat Cukong selesai bicara, sebuah kekuatan pemanggil datang dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Di dalam lantai 8 pagoda, Ratu Kekacauan mengulurkan jari giok putihnya, menepuk dahi Cukong, dan memberikan 2 keterampilan abadi tingkat bumi kepada Cukong. Berlatihlah dengan cepat, dan berusahalah untuk menembus ke alam kaisar abadi sesegera mungkin, dan jalankan kultivasi ganda ke-6. Permaisuri Kekacauan memberi instruksi. Cukong mendengar ini dan mengangguk penuh semangat. Meskipun tenaganya masih terkuras selama kultivasi ganda kelima, dia tidak merasakan sakit punggung seperti sebelumnya. Saat kekuatannya terus meningkat dan kebugaran fisiknya terus meningkat, ia mulai merasakan kegembiraan dari kultivasi ganda. Dia yakin bahwa efektivitas tempurnya akan semakin kuat selama kultivasi gandanya yang ke-6. Ratu Kekacauan melambaikan tangan gioknya dan mengirim Cukong kembali ke tingkat kelima pagoda. Setelah kembali ke lantai 5 pagoda, Cukong membaca 2 keterampilan abadi tingkat bumi dalam benaknya, yaitu Teratai Pedang 4 Ekstrim dan Lingbo Sudu. Kedua keterampilan sihir ini dipilih secara khusus oleh Permaisuri Kekacauan berdasarkan fisik Cukong. Di antara semuanya, 4 pedang teratai ekstrim adalah keterampilan sihir menyerang dengan 4 atribut emas, kayu, api, dan tanah. Ketika dikultivasikan ke tingkat awal, ia dapat memadatkan teratai pedang 4 kelopak. Setiap atribut berubah menjadi kelopak,
yang berisi kekuatan pedang yang sangat kuat. Jika seseorang dapat berkultivasi hingga tingkat menengah, dia dapat memadatkan 3 teratai pedang 4 kelopak pada saat yang bersamaan, membentuk formasi teratai pedang 4 kutub sederhana yang kekuatannya dapat mencapai langit dan bumi. Kalau seseorang dapat berkultivasi dengan sempurna, dia akan dapat memadatkan 5 teratai pedang 4 kelopak di saat yang bersamaan, sehingga kekuatan formasi teratai pedang 4 ekstrim dapat mencapai titik ekstremnya, yang kekuatannya sebanding dengan keterampilan abadi surgawi tingkat rendah biasa. Limbo Sudu adalah keterampilan abadi tipe gerakan badan dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika dapat dikembangkan dengan sempurna, itu sama bagusnya dengan keterampilan abadi tipe gerakan badan tingkat surgawi tingkat rendah biasa. Senyum muncul di wajah Cukong. Dengan Four Extreme Sword Lotus dan Limbo Sudu, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat lagi. Cukong duduk bersila di batu sumber ilahi, sedikit menyesuaikan kondisinya, lalu mengabdikan dirinya pada kultivasi. Saat ini, hanya setengah jam telah berlalu di dunia luar, dan masih ada 18 hari sebelum pertarungan peringkat dan Cheng dimulai. Dengan tingkat alkimia saat ini, tidak akan ada masalah dalam membantu kota Sansuan mengambil posisi kota alkimia ketiga. Namun targetnya bukanlah kota dan ketiga. Dia akan membuat orang-orang yang menyakiti Yun Xuan dan Jun membayar harga yang mahal. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 74 tahun telah berlalu di lantai 5 pagoda. Cukong duduk bersila di depan tungku alkimia, perhatiannya sepenuhnya terpusat pada pembuatan ramuan. Setelah beberapa saat, matanya berbinar, selesai. Dia memadamkan api, menimbulkan hembusan angin, dan membuka tutup tungku. Wus, wus, wus. 7 aliran cahaya putih melesat ke langit dan mendarat di telapak tangan Cukong, memancarkan aroma ramuan ajaib yang teramat harum. Hanya menciumnya saja dapat membuat orang merasa segar. Jika diperhatikan dengan seksama, ada 7 ramuan yang tampak seperti giok putih. Mereka disebut pil Yuxuan, ramuan tingkat rendah tingkat 6 dengan efek yang mirip dengan pil Linglong, tetapi khasiatnya beberapa kali lebih kuat daripada pil Linglong. 7 pil Yuxuan tingkat menengah. Cukong mengangguk pelan, memperlihatkan ekspresi puas. Setelah 74 tahun berlatih keras, ia telah menjadi seorang ahli pil abadi tingkat rendah tingkat 6 senior. Dan alam jiwanya telah mencapai puncak tingkat ke-6 jiwa abadi, dan 6 pedang jiwa Dayan dalam pikirannya sangat kokoh. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan tingkat alkimia Cukong saat ini, dia cukup untuk menjadi alkemis terkuat di Chensu. Baik Presiden Persekutuan Alkemis Abadi Gong Yangji maupun Kepala Alkemis Abadi Yu Yangzi dari Kerajaan Abadi Yu Agung bukanlah tandingannya. Selain meningkatkan tingkat alkimia ke tingkat alkemis abadi tingkat rendah tingkat 6. Cukong juga meningkatkan level formasinya ke master formasi abadi tingkat tinggi tingkat 5. Selain itu, setelah 74 tahun berlatih keras, kultivasi dan kondisi fisik Cukong juga telah meningkat pesat. Kultivasinya telah meningkat dari tahap tengah tingkat ke-4 Raja Abadi ke tahap awal tingkat ke-6 Raja Abadi. Sedangkan untuk alam badan fisik, dia baru saja melangkah ke puncak tahap ke-5 tengah alam badan abadi. Kekuatan badan fisiknya saja sudah cukup untuk menghancurkan orang kuat di awal tingkat ke-6 Raja Abadi. Jika ki dan badannya bersatu, bahkan Raja Abadi yang kuat di akhir level ke-6 tidak akan menjadi tandingannya. Dia telah berkultivasi hingga tahap awal teratai pedang 4 ekstrim dan Limbo Sudu yang diwariskan kepadanya oleh permaisuri kekacauan. Jangan meremehkan tahap awal ini. 2 keterampilan sihir yang diwariskan kepadanya oleh permaisuri kekacauan adalah keterampilan sihir tingkat atas tingkat bumi. Tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat sulit untuk dipraktikkan. Tahukah Anda, para pendekar papan atas di Chensu hanya mempraktikkan keterampilan abadi tingkat bumi menengah, yang jauh lebih lemah dan sulit untuk dipraktikkan daripada teratai pedang 4 ekstrim dan Limbo Sudu. Jika Cukong tidak mengolah seni naga leluhur ke tingkat ke-4, yang memungkinkan darah dalam badannya ditingkatkan ke urat abadi tingkat 4, bakat kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Dengan bakat kultivasinya sebelumnya, bahkan jika dia diberi waktu beberapa dekade lagi, dia tidak akan mampu mengolah teratai pedang 4 ekstrim dan Limbo Sudu ke tahap awal. Jika Cukong sekarang menggunakan semua kartu asnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia akan mampu melawan seorang dewa abadi yang kuat di akhir level ke-7. Melihat seluruh provinsi di Chen, kekuatan tempurnya cukup untuk menduduki peringkat di antara kekuatan teratas.
Sudah hampir waktunya untuk pergi ke kota Danxian dan berpartisipasi dalam pertarungan peringkat Dancheng, kata Chu Kong dalam hati. Dia menyimpan 7 pil Yuxuan, lalu sambil berpikir, dia meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, 18 hari telah berlalu di dunia luar. Hari ini adalah hari diselenggarakannya pertarungan pemeringkatan Dan City. Chu Kong keluar dari kamar dan melihat Lin Qingyan dan rubah putih peri giok sudah menunggu di halaman. Chu Kong, kakak senior Yun Xuan memintamu untuk berkumpul langsung di gerbang kota setelah kamu keluar dari pengasingan, kata Lin Qingyan. Chu Kong mengangguk, lalu membawa Lin Qingyan dan rubah putih peri giok menuju gerbang kota. Pada saat ini, sebuah perahu peri raksasa yang mendominasi sedang mengambang di atas gerbang kota. Perahu ini adalah senjata abadi tingkat 5 yang memiliki kecepatan terbang sangat cepat. Yun Xuan dan Jun telah membawa pasukan elit kota Sansuan dan duduk di perahu abadi. Setelah Chu Kong, Lin Qingyan, dan peri rubah putih giok tiba di gerbang kota, mereka langsung menaiki perahu peri. Yun Xuan dan Jun menatap Chu Kong dari atas ke bawah, dan merasakan sedikit tekanan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya melalui transmisi suara, "Adik Chu, apakah tingkat alkimia Anda telah mencapai alkemis abadi tingkat tinggi tingkat 5? Chu Kong mendengar ini dan mengangguk sambil tersenyum. Mendesis. Ketika Yun Xuan dan Jun melihat Chu Kong mengangguk, dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh keterkejutan. Baru 18 hari, Chu Kong telah melangkah ke ahli pil abadi tingkat tinggi kelas 5. Ini terlalu cepat. Bahkan jika Chu Kong adalah pria takdir legendaris. Yun Xuan dan Jun masih sangat terkejut. Dibandingkan dengan Chu Kong, para jenius alkimia yang disebut Didi Chensu, itu semua sampah. Yun Xuan dan Jun tak kuasa menahan desahan dalam hatinya, memang benar, jika membandingkan orang, Anda akan mati, dan jika membandingkan barang, Anda akan membuangnya. Dibandingkan dengan junior Brother Chu, saya merasa seperti telah menjalani separuh hidup saya dengan sia-sia. Chu Kong menatap ekspresi Yun Xuan dan Jun dan menebak apa yang sedang dipikirkannya. Dia tertawa tetapi tidak mengoreksinya. Kalau saja Yun Xuan dan Jun tahu kalau tingkatan alkimia yang dimilikinya bukanlah tingkatan ahli pil abadi tingkat tinggi kelas 5, melainkan ahli pil abadi tingkat rendah kelas 6, dia pasti akan terkejut. Yun Xuan dan Jun tidak tahu apa yang dipikirkan Chu Kong. Pada saat ini, dia sangat percaya diri dalam pertarungan peringkat kota dan ini dan merasa bahwa kota Sansuan setidaknya dapat mengambil posisi kota dan ketiga. Berangkat, Yun Xuan dan Jun berteriak keras dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengemudikan perahu peri raksasa, yang berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan dan terbang menuju ke arah kota Danxian. Pertarungan peringkat kota dan adalah kompetisi terpenting dari persekutuan alkemis abadi. Kompetisi ini diadakan setiap 5 tahun dan tempatnya adalah kota dan pertama. 2 jam kemudian, perahu peri raksasa tiba di luar kota besar. Kota ini dipenuhi dengan energi eliksir dan aroma eliksir ada di mana-mana. Ini adalah kota eliksir pertama dari Immortal Alchemist Guild, dan Xian City. Yun Xuan dan Jun menyingkirkan perahu peri raksasa dan membawa Chu Kong bersamanya. Lin Qingyan dan yang lainnya berjalan ke kota Danxian dan langsung menuju alun-alun pusat. Pada saat ini, sekeliling alun-alun sudah dikelilingi orang. Tidak hanya penduduk asli kota Danxian, tetapi ada juga orang-orang kuat yang datang dari seluruh di Chensu. Ada 2 panggung tinggi di alun-alun, dengan beberapa baris kursi di atasnya. Platform tinggi pertama adalah lokasi 4 kota besar dan platform kedua di samping adalah area tontonan. Hanya kekuatan besar di Chensu yang memenuhi syarat untuk menduduki kursi. Pada saat ini, Dewa Abadi Tuyuan sedang duduk di panggung kedua. Yun Xuan dan Jun meminta para elit kota Sansuan untuk tetap berada di luar alun-alun, dan membawa Chu Kong dan Lin Qingyan ke udara, terbang menuju platform pertama. Dewa Abadi Tuyuan melihat Chu Kong dan 2 orang lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya menantikan penampilan luar biasa kota Sansuan di turnamen peringkat kota dan ini." Sebelum Yun Xuan dan Jun sempat berbicara, sebuah suara mengejek datang dari samping. Penguasa kota Tuyuan mungkin tidak begitu mengenal situasi terkini kota Sansuan. Dalam turnamen peringkat kota dan ini, kota Sansuan ditakdirkan untuk dikeluarkan dari 4 kota dan utama. Orang yang berbicara adalah Wang Yuanlong. Yun Xuan dan Jun mendengus dingin, kota Qingfeng dan kota Haoyue telah berkembang pesat dengan dukungan penuh dari negara abadi Yu Agung, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk menggantikan kota Sansuan kita.
Wang Yuanlong tersenyum menghine dan sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yun Xuan Danjun. Dia pikir dia hanya berpura-pura. Tuan Yun Xuan, jangan katakan bahwa aku tidak memberi kesempatan pada kota Sansuan. Asal kau melumpuhkan Cukong sekarang dan menyerahkannya kepadaku. Setelah pertarungan peringkat dan Cheng selesai, aku bisa memohon kepada kota Sansuan dan meminta tuanku untuk meninggalkan kota Sansuan sebagai jalan keluar. Ancam Wang Yuanlong. Cukong mengangkat sudut bibirnya sambil mengejek, setelah pertarungan peringkat kota dan berakhir, bukan kota Sansuanku yang akan memohon belas kasihan, melainkan kota Danyumu. Mendengar ini, Wang Yuanlong mendongakkan kepalanya dan tertawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kota Danyu milikku akan bersaing untuk memperebutkan gelar kota dan nomor 1 di turnamen peringkat kota dan ini. Apakah mungkin bagiku untuk memohon belas kasihan? Duduk di kedua, tamu-tamu lain di podium semuanya menunjukkan ekspresi mengejek ketika mereka mendengar ini, dan tidak ada seorang pun yang percaya apa yang dikatakan Cukong. Saya sudah memberi kesempatan kepada Tuan Yun Xuan, tetapi Tuan Yun Xuan bertekad untuk menempuh jalannya sendiri. Jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Wang Yuanlong berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju lokasi kota Danyu. Yun Xuan Danjun, Cukong, dan Lin Qingyan datang ke area lokasi kota Sansuan dan duduk. Sesaat kemudian, dua sosok dengan aura kuat datang dari udara. Seorang pria berjubah putih, berambut putih, berwajah muda, dan berjanggut di dagunya. Dia adalah presiden dari Immortal Alchemist Guild dan penguasa kota Danxian, Gong Yangji. Orang lainnya berpakaian hitam dengan mata tajam. Dia adalah kepala alkemis abadi dari kerajaan abadi Dayu dan penguasa kota Danyu, Yu Yangxi. Dalam keadaan normal, Yu Yangxi, sebagai penguasa kota dan kedua, tidak memenuhi syarat untuk tampil sebagai yang terakhir bersama Gong Yangji. Namun dalam beberapa tahun terakhir, dengan dukungan penuh dari kerajaan abadi Yu Agung, tingkat alkimia Yu Yangxi terus meningkat, dan dia bahkan telah melampaui Gong Yangji, jadi situasi ini telah terjadi. Setelah Yu Yangxi duduk, Gong Yangji melihat sekeliling dan berkata dengan keras, "Selamat datang semua orang untuk berpartisipasi dalam pertarungan peringkat dan Cheng ini. Aturannya masih sama seperti sebelumnya, dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama adalah pertarungan 100 kota, babak kedua adalah tantangan promosi, dan babak ketiga adalah tantangan peringkat. Pertempuran 100 kota, seperti namanya, mengacu pada ratusan kota alkimia di bawah persekutuan alkemis abadi. Setiap kota akan mengirimkan seorang alkemis abadi untuk berpartisipasi. Setelah duel kekuatan jiwa, duel pengendalian api, dan duel alkimia, 2 yang teratas akan ditentukan dan memenuhi syarat untuk menantang. Mereka dapat maju ke babak kedua dan menantang 4 kota alkimia utama. Di luar alun-alun, sekelompok ahli pil abadi sedang menggosok tangan mereka, dan tidak sabar untuk memulai duel. Gong Yangji berkata dengan keras, "Semua kontestan masuk." Begitu dia selesai berbicara, ratusan sosok berhamburan ke alun-alun. Gong Yangji melambaikan tangannya, dan sebuah prasasti giok besar muncul di tengah alun-alun. 18 batu giok hijau tua bertatahkan pada prasasti giok tersebut. Pertama, kita akan mengadakan pertarungan kekuatan jiwa. Semua kontestan akan maju ke depan secara bergantian dan menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam monumen pengujian jiwa, kata Gong Yangji. Ratusan kontestan langsung berbaris dan melangkah maju satu persatu. Ahli pil abadi pertama berjalan ke arah monumen pengujian jiwa, mengangkat tangan kanannya, menekannya pada monumen, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengerahkan kekuatan jiwanya. Saat berikutnya, prasasti penguji jiwa itu bergetar sedikit, dan batu giok hijau tua yang tertanam pada prasasti itu berangsur-angsur menyala. 1, 2, 3. Dalam sekejap mata, 13 batu giok hijau tua menyala. Kota Yunbo, Liu Bo, nyalakan 13 batu giok penguji jiwa. Gong Yangji berkata dengan ringan. Setelah Liu Yun mundur, ahli pil abadi kedua segera melangkah maju, menekan telapak tangan kanannya pada monumen pengujian jiwa, dan mendesak kekuatan jiwa. Di panggung tinggi pertama, Yun Xuan Danjun menjelaskan kepada Cukong, 18 batu giok penguji jiwa di monumen penguji jiwa sesuai dengan tingkat pertama hingga ke-6 dari alam jiwa abadi. Setiap 3 batu giok penguji jiwa mewakili satu alam. Menyalakan 1 batu giok penguji jiwa berarti alam jiwa baru saja memasuki tingkat pertama jiwa abadi.
Menyalakan 2 batu giok penguji jiwa berarti alam jiwa telah maju jauh di tingkat pertama jiwa abadi. Menyalakan 3 batu giok penguji jiwa berarti alam jiwa telah mencapai puncak tingkat pertama jiwa abadi. Dan seterusnya, menyalakan 18 batu giok penguji jiwa berarti alam jiwa telah mencapai puncak tingkat ke-6 jiwa abadi. Namun, setelah sekian tahun turnamen peringkat Danceng, tidak ada seorang pun yang mampu menyalakan ke-18 batu giok penguji jiwa. Bibir Cukong sedikit melengkung saat mendengar itu. Sebelumnya tidak ada, tetapi ada dalam kompetisi peringkat Danceng ini. Setelah beberapa saat, ratusan kontestan menyelesaikan pertarungan kekuatan jiwa. Peringkat pertama adalah penguasa kota King Feng, King Suzy, yang menyalakan 14 batu giok penguji jiwa, dan ranah jiwanya mencapai ranah jiwa abadi tingkat kelima, dan dia maju jauh. Tempat kedua adalah penguasa kota Haoyue, Chen Hao, yang baru saja menyalakan 14 batu giok penguji jiwa, dan kekuatan jiwanya sedikit lebih lemah dari King Suzy. Festival Domba Jantan mengumumkan, 50 teratas akan melaju ke babak kedua, pertarungan pengendalian tembakan. Begitu kata-kata itu diucapkan, para kontestan yang tereliminasi meninggalkan panggung, hanya menyisakan 50 kontestan. Gong Yangji melambaikan tangannya, mengeluarkan 50 batang rumput abadi kondensasi es, dan meletakkannya di depan 50 kontestan. Kalian punya waktu setengah jam untuk memurnikan ramuan es. Kalian akan diberi peringkat berdasarkan hasil pemurnian, dan 20 teratas akan memasuki duel alkimia. Gong Yangji mengumumkan dengan keras, hitung mundur dimulai. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan jam pasir besar dan meletakkannya di sampingnya. Pasir halus di puncak jam pasir mulai mengalir ke bawah perlahan. 50 kontestan mengeluarkan tungku alkimia mereka, memasukkan rumput abadi kondensasi es ke dalam tungku, dan mulai memurnikannya dengan seluruh kekuatan mereka. Rumput abadi kental es adalah obat abadi tingkat 4 yang sangat sulit untuk dimurnikan. Ketika Cukong pertama kali tiba di kota Sansuan dan memasuki lantai 8 paviliun Suandan, tantangan yang dihadapinya adalah memurnikan rumput abadi kondensasi es. Saat itu, dia hanya butuh waktu 2/4 jam untuk memurnikan rumput abadi es sebanyak 9 kali. Tetapi 50 kontestan yang hadir jauh lebih rendah kemampuannya dalam pengendalian api dan tidak dapat melakukan ini sama sekali. Setengah jam berlalu dengan cepat. Pemenang tempat pertama tetaplah King Suzy, yang menghabiskan waktu setengah jam penuh untuk menyempurnakan rumput abadi kondensasi es sebanyak 8 kali. Pemenang tempat kedua, Chen Hao, hanya memurnikannya sebanyak 8 kali, dan kualitas cairan obat yang dimurnikannya sedikit lebih buruk daripada yang dimurnikan oleh King Suzy. Gong Yangji berkata, 20 teratas akan beristirahat selama setengah jam, dan kemudian mereka akan melakukan duel alkimia. Dalam sekejap mata, waktu istirahat pun berakhir. 20 orang teratas mengeluarkan ramuan mereka dan mulai membuat pil dengan sekuat tenaga. Para kontestan yang mampu memasuki pertarungan alkimia semuanya adalah alkemis terkenal di Dicenzu yang memiliki kekuatan besar. Namun dibandingkan dengan King Suzy dan Chen Hao, yang didukung penuh oleh kerajaan abadi Dayu, masih ada kesenjangan tertentu. 2 jam kemudian, King Suzy dan Chen Hao menyelesaikan alkimia satu demi satu. Di antara mereka, King Suzy memurnikan 5 pil abadi tingkat rendah kelas 5 pil Yang Hu dalam satu tungku, dan kualitasnya semuanya mencapai tingkat menengah. Chen Hao memurnikan 5 ramuan tingkat rendah kelas 5 pil Ganoderma darah dalam satu tungku. Kualitas 3 ramuan mencapai kelas menengah, dan kualitas 2 ramuan mencapai kelas rendah. Setelah beberapa saat, 18 kontestan lainnya juga selesai memurnikan ramuan tersebut. Seperti yang diharapkan, King Suzy dan Chen Hao memenangkan 2 tempat pertama dan memperoleh kualifikasi untuk tantangan tersebut. Gong Yangji menatap mereka berdua dan bertanya, kalian berdua punya satu kesempatan untuk menantang 4 kota dan utama. Jika kalian menang, kota dan kalian dapat menggantikannya. Kota dan mana yang ingin kalian tantang? King Suzy dan Chen Hao berkata serempak tanpa ragu, kota Sansuan. Mendengar hal itu, para penonton di luar alun-alun mulai membicarakannya. Yunsuan dan Jun adalah pil abadi tingkat rendah tingkat 5 terbaik. Meskipun keterampilan alkimia King Suzy dan Chen Hao tidak buruk, mereka masih belum mampu mengalahkan Yunsuan dan Jun. Rekan Taois, Anda sudah ketinggalan zaman. Jiwa Yunsuan dan Jun rusiak pareh dan fondasinya rusiak karena latihan teknik rahasianya. Keterampilan alkimianya menurun drastis. Dalam tantangan ini,
kota Sansuan pasti akan kalah. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Dalam tantangan ini, tidak peduli apakah kota King Feng atau kota Haoiwei menang, kota Sansuan pasti akan kalah. Wang Yuanlong mendengarkan diskusi semua orang, mensibir, dan menatap Yun Xuan dan Jun dan Chu Kong dengan tatapan penuh ejekan. Seolah-olah dia telah melihat adegan di mana Yun Xuan dan Jun dikalahkan dan kota Sansuan dikeluarkan dari 4 kota dan utama. Saya menerima tantangannya. Yun Xuan dan Jun melirik Wang Yuanlong dengan jijai, lalu berdiri dan berjalan menuruni peron. Di bawah tatapan semua orang, Yun Xuan dan Jun datang ke monumen pengujian jiwa, mengulurkan tangan kanannya dan menekannya pada monumen, lalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk memobilisasi kekuatan jiwanya. Saat berikutnya, monumen pengujian jiwa bergetar sedikit, dan batu giok pengujian jiwa menyala satu persatu. 2, 4, 6. Dalam sekejap mata, 15 batu giok pendeteksi jiwa menyala, memancarkan lingkaran cahaya hijau tua. Para penonton di luar alun-alun semuanya tercengang ketika melihat pemandangan ini. Bukankah mereka mengatakan bahwa jiwa Yun Xuan dan Jun rusiak pareh? 15 batu giok penguji jiwa menyala, yang berarti alam jiwa Yun Xuan dan Jun telah mencapai puncak jiwa abadi tingkat kelima. Melihat seluruh persekutuan alkemis abadi, satu-satunya orang yang dapat melampaui Yun Xuan dan Jun dalam hal kekuatan jiwa mungkin adalah Presiden Gong Yangji dan Tuan Kota Yu Yangzi. Ketika Wang Yuanlong melihat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia menghibur dirinya sendiri, Yun Xuan dan Jun pasti beruntung. Dia pulih dari cedera jiwanya secara kebetulan. Namun, fondasinya yang rusiak pasti tidak akan pulih. Dalam duel pengendalian api, dia jelas tidak sebaik King Su Zi dan Chen Hao. Selanjutnya, Gong Yangji mengeluarkan sepotong rumput abadi kondensasi es dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Yun Xuan dan Jun. Yun Xuan dan Jun mengeluarkan tungku alkimia, duduk bersila di depan tungku, mengaktifkan metode rahasia pengendalian api, dan mulai memurnikan rumput abadi kondensasi es dengan seluruh kekuatannya. Saat ini, tingkat alkimia Yun Xuan dan Jun telah mencapai tingkat alkemis abadi tingkat menengah tingkat 5. Dia bahkan lebih kuat daripada saat Chu Kong pertama kali tiba di kota Sansuan dan memasuki lantai 8 paviliun Xuandan. Butuh waktu kurang dari 2/4 jam baginya untuk memurnikan rumput abadi es 9 kali. Hasilnya benar-benar menghancurkan King Suzi dan Chen Hao. Adegan ini membuat wajah Wang Yuanlong terlihat sangat jelek, dan dia punya firasat buruk di dalam hatinya. Beruntung, pasti beruntung. Dalam pertarungan alkimia terakhir, dia pasti tidak akan sebanding dengan King Suzi dan Chen Hao. Wang Yuanlong berteriak dalam hatinya. Yu Yangzi, yang duduk di depannya, sedikit mengernyit. Dilihat dari kinerja Yun Xuan dan Jun, fondasinya yang rusiak mungkin telah pulih. Namun, Yu Yangzi tidak terlalu khawatir. Untuk menendang kota Sansuan keluar dari 4 kota besar dan, dia membuat persiapan penuh. Bahkan jika Yun Xuan dan Jun pulih, dia pasti akan kalah dalam tantangan ke kota Sansuan ini. Berikutnya adalah pertarungan alkimia. Yun Xuan dan Jun, King Suzi dan Chen Hao masing-masing mengeluarkan sebagian ramuan, memasukkannya ke dalam tungku alkimia di depan mereka, dan mulai meramu ramuan itu dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, 1,5 jam berlalu. Tepat saat Yun Xuan dan Jun tengah meleburkan cairan obat murni menjadi pil, beberapa raungan harimau yang menggetarkan bumi tiba-tiba terdengar. Raungan, raungan, raungan. Tungku alkimia di depan Chen Hao mulai bergetar hebat. Metode pengendalian api rahasia yang dipraktikkan Chen Hao disebut metode pengendalian api 5 harimau. Metode ini dapat memadatkan 5 harimau api sekaligus dan memurnikan 5 ramuan. Pada saat ini, 5 harimau api di tungku alkimia Chen Hao tampaknya tidak terkendali dan meraung liar. Kekuatan api yang mengerikan menyapu ke segala arah, mempengaruhi Yun Xuan dan Jun dan King Suzi yang sedang memurnikan pil di kedua sisi. King Suzi tampaknya telah mengantisipasi situasi ini sejak lama dan mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, jadi dia tidak terlalu terpengaruh. Namun, berbeda dengan Yun Xuan dan Jun. Dia berada di saat kritis saat menyatu dengan pil dan sangat terpengaruh. Di panggung tinggi, wajah Gong Yangji berubah, dan dia menatap Yu Yangzi dan berteriak dengan marah, tercela. Yu Yangzi berkata dengan tenang, kemampuan pengendalian api Chen Hao terbatas. Dia terpaksa memurnikan ramuan berkualitas tinggi, yang akhirnya menyebabkan api ramuan menjadi tidak terkendali dan membakar ramuan di tungku, membunuhnya lebih awal.
Bukankah itu tidak apa-apa? Ada kemarahan di mata Gong Yangji. Dia tahu bahwa semua ini diatur oleh Yu Yangzi untuk memengaruhi alkimia Yun Xuan dan Jun. Namun dia tidak dapat menunjukkan bukti apapun, dan Chen Hao sudah tersingkir lebih awal, jadi dia harus menyerah. Gong Yangji mengarahkan pandangannya ke arah Yun Xuan dan Jun dan berdoa dalam hati, Yun Xuan, kamu harus bertahan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada tungku alkimia di depan Yun Xuan dan Jun. Di bawah pengaruh api ramuan Chen Hao yang tak terkendali, api ramuan di tungku alkimia Yun Xuan dan Jun menjadi tidak menentu, dan suhunya berfluktuasi, menyebabkan masalah besar pada peleburan ramuan. Banyak orang percaya bahwa Yun Xuan dan Jun akan gagal dalam memurnikan ramuan tersebut. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Cukong yang memiliki keyakinan penuh pada Yun Xuan dan Jun. Karena apa yang disempurnakan Yun Xuan dan Jun bukanlah pil abadi tingkat menengah tingkat 5, melainkan pil abadi tingkat rendah tingkat 5. Yun Xuan dan Jun telah merasakan metode Yu Yangzi, jadi untuk berjaga-jaga, dia sengaja menurunkan kesulitan pemurnian dan memilih memurnikan ramuan tingkat 5 tingkat rendah. King Suzy dan Chen Hao hanyalah ahli pil abadi tingkat rendah kelas 5 biasa. Selama dia bisa memurnikan pil abadi tingkat rendah kelas 5 dengan kualitas terbaik, dia bisa menang. Hasilnya sesuai dengan yang diharapkannya. Yu Yangzi memang menggunakan cara yang tercela dalam pertarungan alkimia. Jika Yun Xuan dan Jun sedang memurnikan ramuan tingkat menengah tingkat 5 pada saat ini, dampak api ramuan tak terkendali milik Chen Hao pasti akan menyebabkan dia gagal memurnikan ramuan tersebut. Namun, yang sedang disempurnakannya sekarang adalah ramuan tingkat 5 yang rendah. Dengan tingkat alkimia yang dimilikinya saat ini, ia dengan cepat mengendalikan api dalam tungku alkimia dan perlahan-lahan mencampur cairan obat menjadi satu. Melihat ini, wajah Yu Yangzi berangsur-angsur menjadi gelap, dan dia mendengus dalam hatinya, bahkan jika kamu cukup beruntung untuk mengendalikan api ramuan dan menyelesaikan peleburan ramuan, dampak tadi pasti akan sangat mengurangi kualitas ramuan yang kamu perbaiki. Kemenangan terakhir dari tantangan ini pasti akan menjadi milik King Suzy. Bukan hanya dia saja yang berpikir begitu, Gong Yangji pun juga berpikir begitu, dan raut muka putus asa tampak di wajahnya. Jika King Suzy menang, kota King Feng akan menggantikan kota Sansuan dan menjadi kota dan keempat. Pada saat itu, kota dan kedua, ketiga, dan keempat semuanya akan berada di bawah kendali Yu Yangzi. Jika ketiga kota dan menyerang kota dan Xian pada saat yang sama, akibatnya akan mengerikan. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Yun Xuan dan Jun dan King Suzy memadamkan api ramuan pada saat yang sama dan mengakhiri pemurnian ramuan. King Suzy melirik Yun Xuan dan Jun dengan ekspresi yang menunjukkan ia yakin akan kemenangan. Dia membuka tutup tungku dan mengeluarkan 5 pil Yang Hu, yang kualitasnya 1 poin lebih tinggi daripada yang baru saja dimurnikannya. Di antara 5 ramuan itu, 1 bermutu tinggi, dan 4 lainnya bermutu sedang. King Suzy berkata dengan bangga, Tuan Yun Xuan, saya menghargai Anda yang telah menyerahkan tahta. Mulai sekarang, posisi kota dan keempat akan menjadi milik kota King Feng. Yun Xuan dan Jun tersenyum menghine, siapa yang memberitahumu bahwa aku kalah? Dia hanya mengangkat lengan bajunya, membuka tutup tungku, dan 7 pil biru terbang keluar dan mendarat di telapak tangannya. 7 pil abadi tingkat rendah kelas 5, pil sumsum giok hati es, semuanya berkualitas tinggi. Perkataan Yun Xuan dan Jun bagaikan guntur, meledak di telinga semua orang. Semua orang menatap ramuan di tangan Yun Xuan dan Jun dengan tak percaya. 7 ramuan tingkat rendah tingkat 5 dengan kualitas luar biasa. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, Yun Xuan dan Jun menghancurkan King Suzy. Yu Yangzi dan Gong Yangji melintas dan langsung datang di depan Yun Xuan dan Jun dan mulai memeriksanya. Setelah beberapa saat, wajah Yu Yangzi menjadi sangat jelek. Setelah diuji, ke-7 pil medali giok hati es ini semuanya asli, dan kualitasnya semuanya terbaik. Tidak diragukan lagi bahwa pemenang tantangan ini adalah Yun Xuan dan Jun. Yu Yangzi menatap Yun Xuan dan Jun dan berkata dengan nada dingin, Tuan kota Yun Xuan benar-benar pandai bersembunyi. Tidak hanya fondasinya yang rusak telah dipulihkan sejak lama, tetapi tingkat alkimianya juga diam-diam telah menembus dan mencapai tingkat alkemis abadi menengah kelas 5. Hanya ada satu kemungkinan bahwa Yun Xuan dan Jun dapat memurnikan pil sumsum giok hati es tingkat atas di bawah pengaruh api ramuan Chen Hao yang tak terkendali. Itulah tingkat alkimia miliknya,
yang telah mencapai tingkat alkemis abadi menengah tingkat 5. Ketika para penonton mendengar kata-kata Yu Yangzi, mereka langsung terkejut. Tingkat alkimia Yun Xuan dan Jun sebenarnya telah mencapai tingkat alkemis abadi menengah tingkat 5. Sudah kubilang, kota Sansuan punya sejarah panjang dan warisan yang mendalam. Bagaimana mungkin bisa kalah dari kota-kota dan yang sedang berkembang seperti kota Qingfeng dan kota Haoiwei? Kekuatan alkimia di kota Sansuan sudah tidak lebih lemah dari kekuatan di kota Tianxing. Mungkin bisa lebih jauh lagi. Di panggung tinggi pertama, penguasa kota Tianxing yang awalnya tampak acuh tak acuh, menjadi gelisah. Ia khawatir Yun Xuan dan Jun akan menantang kota Tianxing di babak ketiga tantangan peringkat dan bersaing memperebutkan posisi kota dan ketiga. Yun Xuan dan Jun mengabaikan pembicaraan orang banyak, menatap Yu Yangzi, dan berkata dengan tenang, alasan mengapa aku mampu menerobos adalah berkat teknik pikiran jiwa, yang memungkinkan aku menerobos dan kemudian berdiri lagi. Kalau tidak, menghadapi tantangan King Suzy dan Chen Hao, aku mungkin benar-benar kalah. Mendengar ini, wajah Yu Yangzi menjadi semakin jelek. Dialah yang menciptakan teknik pikiran jiwa dan memberikannya kepada Yun Xuan dan Jun. Tanpa diduga, itu malah membantu Yun Xuan dan Jun untuk menerobos. Dia benar-benar menembak kakinya sendiri. Korban domba jantan yang berdiri di sana memperlihatkan senyum di wajahnya. Dia menepuk bahu Yun Xuan dan Jun dengan penuh semangat dan memuji, Tuan Kota Yun Xuan memang layak menjadi murid langsung Cik Xuan dan Jun. Presiden ini percaya bahwa di bawah kepemimpinanmu, kota Sansuan pasti akan kembali ke puncaknya. Yu Yangzi mendengus dingin. Pada masa pemerintahan Dewa Cixuan dan, kota Sansuan merupakan kota dan kedua. Apa yang dimaksud Gong Yangji dengan kembali ke puncak adalah secara alami membiarkan kota Sansuan menggantikan kota Danyu. Yu Yangzi menahan amarahnya dan mengirim pesan kepada Yun Xuan dan Jun, selama kota Sansuan tunduk padaku, semua keuntungan yang dijanjikan sebelumnya akan berlipat ganda. Aku juga bisa membuat kota Sansuan melangkah lebih jauh dan menjadi kota dan ketiga. Bagaimana menurutmu? Yun Xuan dan Jun tersenyum menghina dan langsung terbang kembali ke peron pertama. Tindakannya sudah mewakili pilihannya. Yu Yangzi benar-benar marah, dengan cahaya dingin yang bersinar di matanya. Dia mengancam dengan transmisi suara, Yun Xuan, jangan berpikir bahwa aku tidak dapat melakukan apapun terhadap kota Sansuan hanya karena aku telah mengamankan posisi kota dan keempat. Setelah aku mengalahkan Gong Yangji dan mengambil posisi presiden, aku akan memiliki banyak cara untuk menghadapi kota Sansuan. Tanpa dukungan tiga kota Suan, Yu Yangzi tidak akan mampu menyerang kota dan Xian atas nama kota dan kedua, ketiga, dan keempat. Tidak mungkin membiarkan kota Danyu menggantikan kota dan Xian, menjadi kota dan nomor 1, dan menjadi markas besar persekutuan Master Xiandan. Tapi tak masalah, dia bisa mengalahkan Gong Yangji terlebih dahulu, menduduki jabatan presiden, lalu bersantai-santai saja. Menurut Yu Yangzi, hanya masalah waktu sebelum kota Danyu menjadi kota dan nomor 1, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Presiden, jangan buang waktu dan segera mulai tantangan peringkat putaran ketiga. Yu Yangzi mengalihkan pandangannya ke Gong Yangji dan mendesak dengan suara dingin. Gong Yangji mengetahui rencana Yu Yangzi, menarik napas dalam-dalam, dan menunjukkan tekad di matanya. Sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus melindungi fondasi kota dan Xian, tidak boleh membiarkan orang ambisius seperti Yu Yangzi berkuasa. Babak ketiga kompetisi pemeringkatan dan City, tantangan pemeringkatan, resmi dimulai. Suara pengorbanan domba jantan bergema di seluruh alun-alun. Tantangan pemeringkatan hanya untuk 4 kota besar dan kota dan dengan peringkat lebih rendah dapat menantang kota dan dengan peringkat lebih tinggi, dan jika menang, kota dan tersebut dapat menggantikannya. Namun menurut konvensi, kota dan Xian, sebagai kota dan pertama dan markas besar persekutuan Master Xiandan, statusnya tidak akan tergoyahkan. Puncak tantangan pemeringkatan adalah kota dan kedua. Situasi ini hanya dapat diubah jika kota dan kedua, ketiga, dan keempat menyerang kota dan Xian bersama-sama. Namun sekarang, tanpa dukungan dari kota Sansuan, Yu Yangzi tidak dapat menyerang kota dan Xian. Ia hanya dapat menerima posisi presiden terlebih dahulu. Kota Danyu menantang kota dan Xian, kata Yu Yangzi dengan keras. Jika dia dapat mengalahkan Gong Yangji, kota dan Xian akan tetap menjadi kota dan nomor 1, tetapi Gong Yangji akan turun tahta dan membiarkan orang lain mengambil alih. Pada saat itu,
Sebagai presiden baru dari Persekutuan Alkemis Abadi, dia akan ditempatkan di kota alkimia kedua kota Danyu dan mengumpulkan semua alkemis abadi yang luar biasa di serikat di kota Danyu. Status dan pengaruh kota Danyu secara bertahap akan melampaui kota Danxian dan menjadi kota dan pertama secara de facto. Kota Danxian menerima tantangannya, Gong Yangji berkata dengan suara yang dalam. Selanjutnya, mata semua orang tertuju pada penguasa kota Tianxing dan Yunxuan Danjun, ingin melihat apakah kota Sanxuan akan menantang kota Tianxing. Yunxuan Danjun menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan kepada Cukong. Kota Sanxuan, tatapan mata Cukong melewati penguasa kota Tianxing, lalu menoleh ke Yu Yangzi dan berkata dengan ringan, tantang kota Danyu. Wow, ketika semua orang mendengar kata-kata Cukong, terjadi keributan. Tidak seorang pun menyangka bahwa kota Sanxuan benar-benar akan menyerahkan posisinya sebagai kota dan ketiga dan secara langsung menantang kota dan kedua kota Danyu. Wajah Yu Yangzi langsung menjadi gelap. Dia menatap Yunxuan Danjun dan mendengus dingin, Yunxuan, apakah kamu yakin kota Sanxuan menantang kota Danyu? Yunxuan Danjun, yang telah pulih dari keterkejutannya, berkata dengan suara yang dalam, adik muda Chu adalah penguasa kota kedua di kota Sanxuanku. Keputusannya adalah keputusan kota Sanxuanku. Yunxuan Danjun juga bingung mengapa Cukong tidak menantang kota Tianxing yang lebih percaya diri. Namun seperti yang dia katakan, keputusan Cukong adalah keputusan kota Sanxuan. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Cukong, kota Sanxuan akan mendukungnya sepenuhnya. Bagus, bagus, bagus. Tuan kota ini ingin melihat seberapa percaya diri kota Sanxuanmu sehingga bersikap begitu lancang di hadapan kota Danyuku. Yu Yangzi tertawa marah dan mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut. Penonton pun langsung heboh dan banyak yang ngobrol. Apakah kota Sanxuan sudah gila? Mereka tidak menantang kota Tianxing, tetapi malah menantang kota Danyu tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka sendiri. Meskipun kota Danyu adalah kota dan terbesar kedua, dengan dukungan penuh dari negara abadi Yu Agung, kekuatan dan daunnya tidak lebih lemah dari kota Danxian. Tingkat alkimia tuan kota Yu Yangzi bahkan telah mencapai alkemis abadi tingkat tinggi kelas 5 teratas. Apa yang dapat digunakan kota Sanxuan untuk menantangnya? Benar sekali, kota Sanxuan hanya mencari masalah. Bahkan Dewa Abadi Tuyuan, yang optimis terhadap kota Sanxuan, menggelengkan kepalanya dan juga tidak optimis terhadap kota Sanxuan. Wang Yuanlong berkata dengan nada dingin, dalam tantangan ini, kota Sanxuan bahkan tidak bisa menang. Selama mereka bisa seri dengan kota Danyu, aku akan berlutut dan bersujud kepada kota Sanxuan untuk meminta maaf atas tindakanku sebelumnya. Tetapi jika kota Sanxuan kalah telak, kota Danyuku pasti akan membuat kota Sanxuan membayar harga atas perbuatannya. Cukong melirik Wang Yuanlong dengan pandangan menghina, seolah berkata, karena kamu mau bersujud dan meminta maaf di depan umum, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Kemudian, Cukong melangkah keluar, siap untuk berpartisipasi dalam tantangan tersebut. Penonton tercengang ketika mereka melihat bahwa kontestan yang dikirim oleh kota Sanxuan bukanlah Yunxuan Danjun, tetapi Cukong. Mungkinkah tingkat alkimia anak ini lebih tinggi dari Yunxuan Danjun? Bagaimana ini mungkin? Yunxuan Danjun adalah seorang ahli pil abadi tingkat menengah kelas 5. Anak laki-laki ini bahkan belum berusia 30 tahun. Untuk bisa menjadi ahli pil abadi tingkat rendah kelas 5, dia sudah menjadi seorang jenius alkimia yang langka. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari Yunxuan Danjun? Menurut pendapatku, kota Sanxuan sudah menyerah. Yu Yangzi melirik Cukong, entah kenapa hatinya merasa gelisah. Saat berikutnya, Cukong, Gong Yangji dan Yu Yangzi tiba di tengah alun-alun. Karena kota Danyu merupakan penantang sekaligus yang ditantang. Jadi, kedua tantangan itu digabung menjadi satu. Cukong, Gong Yangji dan Yu Yangzi berkompetisi di panggung yang sama. Pertama, item pertama adalah pertarungan kekuatan jiwa. Gong Yangji, selaku presiden, melangkah maju terlebih dahulu, mengangkat tangannya dan menekannya pada monumen pengujian jiwa, berupaya sekuat tenaga untuk memobilisasi kekuatan jiwa. Berdengung, monumen pengujian jiwa bergetar, dan batu giok pengujian jiwa menyala satu persatu. 2, 4, 6. Dalam sekejap mata, 16 batu giok pendeteksi jiwa menyala, memancarkan lingkaran cahaya hijau tua. Seperti yang diharapkan dari Anda, Tuan Presiden, kekuatan jiwa Anda telah mencapai tingkat ke-6 jiwa abadi.
Pemenang duel kekuatan jiwa pertama pastilah Presiden Festival Gerak. Mungkin saja tidak demikian. Alam jiwa Tuan Kota Yueyangzi jelas tidak lebih rendah dari Presiden Gong Yangji. Di tengah perbincangan di antara kerumunan, Yueyangzi melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya dan menekannya pada prasasti penguji jiwa, mendesak kekuatan jiwa untuk disuntikkan ke dalamnya. Batu giok penguji jiwa langsung menyala. Dalam sekejap mata, 17 batu giok pendeteksi jiwa meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Nyalakan 17 batu giok penguji jiwa. Ikat dengan hasil terbaik dari semua pertarungan peringkat danceng sebelumnya, duel kekuatan jiwa. Lihat, aku sudah mengatakannya sebelumnya, Tuan Kota Yueyangzi adalah pemenang duel kekuatan jiwa. Saat Gong Yangji dan Yueyangzi menyelesaikan uji kekuatan jiwa, mata semua orang terfokus pada Cukong. Namun, pandangan kebanyakan orang dipenuhi dengan ejekan, dan mereka ingin melihat Cukong mempermalukan dirinya sendiri. Merasakan tatapan ini, bibir Cukong sedikit melengkung. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dia akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menamparkan wajah semua orang. Cukong melangkah ke depan monumen pengujian jiwa, mengangkat tangan kanannya dan menekannya pada monumen tersebut, berusaha sekuat tenaga mengerahkan kekuatan jiwanya. Berdengung, monumen pengujian jiwa tiba-tiba bergetar hebat. Batu giok penguji jiwa kemudian meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. 5, 10, 15. Dalam sekejap mata, 17 batu giok pendeteksi jiwa menyala. Di tengah tatapan tak percaya dari kerumunan, giok pendeteksi jiwa ke-18 dinyalakan. Cahaya dari 18 batu giok pendeteksi jiwa berkumpul bersama dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan, membubung ke angkasa dan mewarnai seluruh langit dengan warna hijau tua. Ketika semua orang melihat kejadian ini, mereka semua ternganga lebar, terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. 18 batu giok penguji jiwa menyala, yang berarti alam jiwa Cukong telah mencapai puncak jiwa abadi tingkat ke-6. Adik muda Cu, hebat sekali. Seru Yun Xuan dan Jun dengan penuh semangat. Sebelumnya dia telah memberitahu Chu Hongqi bahwa setelah sekian banyak sesi turnamen peringkat danceng, tak seorang pun pernah mampu menyalakan ke-18 giok penguji jiwa. Tanpa diduga, Cukong menjadi orang pertama yang menyalakan 18 batu giok penguji jiwa. Yueyangzi, yang tidak percaya pada kejahatan, langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya, mengubahnya menjadi gelombang dahsyat dan menyapu ke arah Cukong. Mendengus. Cukong mendengus dingin, dan ranah jiwanya yang berada di puncak tingkat ke-6 jiwa abadi meledak dengan seluruh kekuatannya, langsung menghancurkan hiruk-pikuk jiwa yang datang mendekat. Kutu kupret, kutu kupret, kutu kupret. Yueyangzi terdorong mundur beberapa langkah karena kekuatan hentakan yang kuat. Adegan ini membuat semua orang mengerti bahwa ranah jiwa Cukong benar-benar telah mencapai puncak jiwa abadi tingkat ke-6. Orang ini menyalakan 18 batu giok penguji jiwa, menciptakan hasil terbaik di semua pertarungan peringkat danceng. Tidak heran kota Sansuan mengirim orang ini untuk bertanding. Mungkinkah dia benar-benar yakin bisa mengalahkan ketua Gong Yangji dan Tuan Kota Yueyangzi? Apakah kota Sansuan benar-benar akan kembali ke puncaknya? Sejumlah kecil penonton mengubah sikap mereka setelah melihat penampilan Cukong. Tetapi sebagian besar pemirsa masih tidak begitu menghargai Cukong. Orang ini seharusnya mempunyai beberapa metode rahasia khusus. Memiliki kekuatan jiwa yang kuat tidak berarti memiliki tingkat pengendalian api yang kuat atau tingkat alkimia yang kuat. Tidak mungkin anak ini bisa mengalahkan Presiden Festival Gongyang dan penguasa kota Yueyangzi. Setelah duel kekuatan jiwa selesai, langkah berikutnya adalah duel pengendalian api. Gong Yangji membalik tangannya dan mengeluarkan 3 buah peri putih yang memancarkan udara dingin dari cincin penyimpanan. Ini adalah buah peri yang sangat dingin, obat peri kelas 5 terbaik. Siapapun yang memurnikannya lebih banyak dalam waktu setengah jam akan menjadi pemenang duel pengendalian api kedua. Gong Yangji memperkenalkan. Cukong dan Yueyangzi mengangguk setelah mendengar ini. Kesulitan dalam memurnikan buah peri yang sangat dingin jauh lebih besar daripada kesulitan dalam memurnikan rumput peri es. Seorang ahli pil abadi menengah tingkat 5 seperti Yun Xuan dan Jun dan penguasa kota Tianqing hanya dapat memurnikan saripatinya paling banyak 3 kali dalam waktu setengah jam. Yueyangzi melirik Cukong dan Gong Yangji dengan pandangan jijai. Teknik pengendalian api rahasia yang dipraktikkannya sangatlah ampuh. Bukan hanya itu saja, sihir yang berunsur api yang dipraktikkannya juga sangat kuat, mencapai tingkat menengah sihir tingkat bumi.
Kombinasi keduanya membuat api ramuan yang dipadatkannya lebih kuat daripada yang dimiliki oleh alkemis abadi yang memiliki level yang sama. Menurut Yu Yangzi, dialah pemenang duel pengendalian tembakan. Pasir halus di bagian atas jam pasir perlahan mengalir ke bawah. Chu Kong, Gong Yangji, dan Yu Yangzi masing-masing mengeluarkan tungku alkimia mereka, melemparkan buah peri yang sangat dingin ke dalam tungku, dan mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk mengaktifkan metode pengendalian api rahasia guna memadatkan api alkimia. Chu Kong menggunakan teknik pengendalian api 7 bintang untuk memadatkan 7 bola api yang berkobar di depannya, seperti 7 bintang yang menyala-nyala, melepaskan kekuatan api yang mengerikan. Di satu sisi, Gong Yangji membentuk segel dengan tangannya dan memadatkan 7 teratai menyala yang indah, membakar kekosongan dengan suara berderak. Yu Yangzi mengembunkan 7 burung dewa yang menyala di depannya. Saya melihat 7 burung dewa yang menyala-nyala mengepakkan sayapnya, berseru ke langit, kekuatannya mencapai angkasa. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu, dan Chu Kong beserta 2 orang lainnya memadamkan api pil pada saat yang sama, mengakhiri pemurnian. Gong Yangji adalah orang pertama yang membuka tutup tungku, mengeluarkan bola cairan putih, dan berkata, dalam waktu setengah jam, presiden ini telah memurnikan buah abadi dingin ekstrim sebanyak 6 kali. Semua orang melihat cairan putih di tangan Yangji dan berseru keheranan. Tuan kota ini telah memurnikan buah abadi dingin ekstrim sebanyak 8 kali. Kata Yu Yangzi dengan bangga. Saat Yu Yangzi membuka tutup tungku, keheranan semua orang beralih ke Yu Yangzi. Seperti yang diharapkan dari penguasa kota Yuyang, kemampuan pengendalian apimu tak tertandingi di Chensu. Bahkan ketua persekutuan Gong Yangji tidak dapat dibandingkan denganmu. Hasil duel pengendalian tembakan kedua telah ditentukan, Tuan kota Yu Yangzi menang. Sebelum seruan semua orang mereda, Chu Kong berkata dengan tenang, aku telah memurnikan buah abadi dingin ekstrim sebanyak 10 kali. Setelah itu, ia membuka tutup kompor dan mengeluarkan segumpal cairan bening. Inilah perwujudan penyempurnaan buah peri dingin ekstrim hingga ke tingkat ekstrim. Orang yang hendak membuka mulut untuk mengejek Chu Kong tiba-tiba terdiam, matanya terbuka lebar seperti lonceng tembaga. Wajah Wang Yuanlong dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan dia berteriak, tidak mungkin. Bahkan guruku hanya memurnikannya 8 kali, bagaimana mungkin kamu bisa memurnikan buah abadi dingin ekstrim 10 kali? Chu Kong berkata dengan tenang, itu karena tuanmu terlalu lemah. Meskipun sihir atribut api yang dipraktikkan Yu Yangzi telah mencapai tingkat bumi menengah, namun masih 1 tingkat lebih tinggi dari seni naga leluhur yang dipraktikkan Chu Kong. Namun, rahasia naga leluhur adalah seni bela diri yang tiada taraf. Tingkat bumi rendah hanyalah tingkatannya saat ini. Esensinya jauh lebih unggul daripada sihir atribut api yang dipraktikkan oleh Yu Yangzi. Selain itu, darah di badan Chu Kong adalah darah naga leluhur murni, yang telah ditingkatkan selangkah demi selangkah. Meski sekarang hanya merupakan urat nadi abadi tingkat 4, hakikat adalah garis keturunan legendaris naga leluhur. Api yang dipadatkannya bahkan lebih kuat dari api naga yang dipadatkan oleh naga sejati dengan atribut api. Oleh karena itu, Chu Kong mampu memurnikan buah abadi dingin ekstrim 10 kali dalam waktu setengah jam. Yu Yangzi mengambil obat dari Chu Kong dengan wajah muram dan memeriksanya dengan saksama. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi lebih muram. Meskipun dia tidak percaya bahwa Chu Kong mampu menyempurnakan buah abadi dingin ekstrim, namun faktanya ada di hadapannya dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kekalahan dalam duel kekuatan jiwa dan duel pengendalian api membayangi hatinya. Mungkinkah orang ini benar-benar yakin bisa mengalahkanku dan Gong Yangji? Yu Yangzi mengerutkan kening. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan rasa gelisah di hatinya, dan mengirim pesan suara kepada Chu Kong, sahabatku, selama kamu tunduk padaku, aku tidak hanya bisa membiarkanmu menggantikan Yun Xuan Danjun dan mengambil alih kota San Xuan. Aku juga bisa membiarkanmu bergabung dengan kerajaan abadi Dayu, dianugerahi gelar adipati, dan menikmati semua kemuliaan dan kekayaan. Bagaimana menurutmu? Yu Yangzi ingin menabur perselisihan antara Chu Kong dan Yun Xuan Danjun untuk memenangkan hati Chu Kong. Tetapi dia tidak tahu bahwa Yun Xuan Danjun sudah lama ingin menyerahkan jabatannya kepada Chu Kong, namun Chu Kong tidak tertarik. Mengenai posisi adipati kerajaan abadi Dayu, Chu Kong tidak menganggapnya serius sama sekali. Bagi Chu Kong, pemilik pagoda kekacauan, Provinsi Xuanchen dan Provinsi Dichen hanyalah perhentian di jalan menuju kultivasi.
Tidak akan lama lagi sebelum dia pindah ke dunia yang lebih luas. Belum lagi Yu Yangzi menggunakan gelar Adipati Negeri Dongeng Dayu untuk menaklukkan Cukong. Bahkan jika dia berjanji untuk membiarkan Cukong menjadi penguasa kerajaan abadi Dayu, Cukong tidak akan mengambilnya dalam hati. Meskipun Cukong tidak berbicara, Yu Yangzi merasakan tatapan menghinanya dan memahami keputusan Cukong. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara dingin, "Wah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa penguasa kota ini takut padamu? Pemenang tantangan ini pastilah penguasa kota ini. Setelah pertarungan peringkat kota dan berakhir, penguasa kota ini akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memastikan bahwa kota Sansuan tidak akan pernah bisa pulih." Cukong berkata dengan tenang, "Setelah perang peringkat kota dan, bukan kota Sansuan yang tidak akan pernah bisa bangkit kembali, tetapi kota Danyu." Ketika Yu Yangzi mendengar ini, dia dipenuhi amarah. Dia telah memutuskan bahwa bahkan jika dia harus menggunakan kartu truf yang berharga itu, dia harus memenangkan tantangan, duduk di posisi presiden, dan membuat Cukong dan Yun Xuandanjun, yang menolak untuk menyerah, membayar harga yang mahal. Gong Yangji melihat wajah Yu Yangzi tampak sangat jelek, dan langsung menduga bahwa mereka berdua telah menghentikan pembicaraan. Meskipun dia tidak dapat mengetahui isi percakapan antara Cukong dan Yu Yangzi, berdasarkan pemahamannya terhadap Yu Yangzi, dia tahu bahwa Yu Yangzi hanya mencoba untuk memenangkan hati Cukong dengan menjanjikan keuntungan besar. Awalnya dia sedikit khawatir, takut Cukong akan tergerak dan menyerah pada Yu Yangzi. Kalau begitu, persekutuan alkemis abadi pasti akan jatuh ke tangan Yu Yangzi. Tapi sekarang tampaknya Cukong tidak setuju dengan Yu Yangzi. Hal ini memberikan harapan bagi pengorbanan domba jantan. Meskipun dia enggan mengakuinya, Gong Yangji tahu betul di dalam hatinya bahwa tingkat alkimia Yu Yangzi telah melampaui dirinya. Sekalipun dia berusaha semampunya, harapannya untuk menang masih tipis. Namun kemunculan Cukong memberinya harapan untuk menekan Yu Yangzi. Meskipun Gong Yangji tidak mengenal Cukong, dia sangat mengenal Yun Xuandanjun dan mengetahui karakter Yun Xuandanjun. Menurutnya, karena Cukong dipilih oleh Yun Xuandanjun dan menjadi penguasa kota kedua di kota Sansuan, dia pasti memiliki karakter yang baik. Lebih baik memiliki Cukong sebagai presiden asosiasi alkemis abadi daripada memiliki Yu Yangzi, seorang pria ambisius, sebagai presiden. Setelah duel pengendalian api selesai, duel alkimia terakhir akan dimulai. Setelah beristirahat selama setengah jam, Cukong, Gong Yangji, dan Yu Yangzi masing-masing mengeluarkan sebagian ramuan, memasukkannya ke dalam tungku alkimia, dan mulai meramu ramuan tersebut dengan sekuat tenaga. Sementara Yu Yangzi melakukan metode rahasia mengendalikan api, dia diam-diam memasukkan sepotong daun teh bening ke dalam mulutnya. Teh ini, yang diberi nama Teh Minghun, adalah ramuan istimewa kelas atas tingkat 6. Teh ini tidak hanya langka tetapi juga tak ternilai harganya. Kakak laki-laki Yu Yangzi, penguasa kerajaan abadi Yu Agung, mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencari seluruh provinsi di Chen, tetapi hanya menemukan sepotong Teh Minghun ini. Teh ini mempunyai khasiat ajaib untuk mencerahkan jiwa, memusatkan pikiran, dan meningkatkan pemahaman, yang serupa dengan khasiat Teh Wudao, tetapi khasiat pengobatannya kurang dari 1% khasiat Teh Wudao. Meski begitu, Teh Minghun masih sangat berharga. Khususnya bagi ahli pil keabadian dan ahli formasi keabadian yang kuat, mengonsumsi Teh Minghun dapat membantu mereka saat mereka hendak membuat terobosan. Tingkat alkimia Yu Yangzi telah melangkah setengah langkah ke alkemis abadi tingkat rendah tingkat 6. Dia awalnya berencana untuk berlatih sebentar, lalu meminum Teh Minghun dan membuat terobosan dengan seluruh kekuatannya. Tetapi sekarang, untuk memastikan bahwa dia dapat memenangkan tantangan dan menduduki posisi presiden, dia hanya dapat menggunakan Teh Minghun terlebih dahulu. Saat Teh Minghun mulai berefek, mata Yu Yangzi berbinar cemerlang. Dia merasa pikirannya menjadi sangat terfokus, dan kendalinya atas kekuatan jiwanya serta teknik pengendalian api rahasia langsung meningkat beberapa kali lipat. Kemenangan dalam tantangan ini pasti akan menjadi milikku. Yu Yangzi penuh percaya diri. Cukong, yang berdiri di samping, menunjukkan sedikit ekspresi mengejek di wajahnya. Meskipun tindakan Yu Yangzi menelan Teh Minghun sangat rahasia, kekuatan jiwa Cukong telah mencapai puncak tingkat ke-6 jiwa abadi. Pergerakan kecil Yu Yangzi sama sekali tidak luput dari deteksinya. Namun, Cukong tidak peduli. Sebab, saat berhadapan dengan kekuatan yang mutlak, segala cara atau kekuatan luar ibarat ayam dan guguk, yang rentan.
Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Cukong adalah orang pertama yang menyelesaikan alkimia dan memadamkan api alkimia. Yu Yangzi yang awalnya sedikit khawatir, menjadi benar-benar lega setelah melihat pemandangan ini. Menurut pendapatnya, Cukong hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikan pemurnian. Ramuan yang dimurnikannya hanya dapat mencapai level tertinggi, yakni ramuan tingkat 5 tingkat atas dan tingkat tinggi. Apa yang dimurnikannya adalah ramuan tingkat 6 yang rendah. Hasil tantangan ini telah diputuskan. Gong Yangji, yang berdiri di sampingnya, merasakan firasat buruk di hatinya dan secercah kekecewaan terpancar di matanya. Dia juga mengira bahwa Cukong sedang memurnikan ramuan tingkat tinggi kelas 5. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Ekspresi tekad melintas di mata Gong Yangji. Saya melihatnya membentuk segel dengan tangannya dan melakukan teknik rahasia yang misterius. Teknik pil darah. Ini adalah rahasia dari Immortal Alchemist Guild. Mereka mengonsumsi esensi kehidupan dan darah seseorang untuk meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia secara paksa. Dalam sekejap mata, 60% darah vital Gong Yangji habis terkuras, dan wajahnya menjadi sepucat kertas. Setelah ramuan itu disempurnakan, dia akan menderita serangan balik dari teknik rahasia dan terluka parah. Setengah jam kemudian, Yu Yangzi memadamkan api ramuan dan menjadi orang kedua yang selesai memurnikan ramuan tersebut. Seperempat jam kemudian berlalu, dan Gong Yangji memadamkan api ramuan, menyelesaikan pemurnian ramuan. Hah! Gong Yangji menghembuskan napas dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Meskipun penggunaan teknik pil darah harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Namun dengan bantuan teknik pil darah, dia tampil melampaui levelnya dan yakin bisa bersaing dengan Yu Yangzi. Gong Yangji membuka tutup tungku, dan 2 pil merah terbang keluar dan tertangkap di tangannya. 2 pil Qiang, pil abadi tingkat 6 yang rendah, kualitasnya rendah. Kata Gong Yangji. Metode pengendalian api rahasia yang dipraktikkan Gong Yangji dapat memadatkan 7 teratai api yang indah dan memurnikan 7 ramuan dalam satu tungku. Tetapi tingkat alkimia yang dimilikinya belum benar-benar mencapai tingkat alkemis abadi tingkat rendah tingkat 6. Bahkan dengan bantuan teknik pil darah rahasia, dia hanya berhasil memurnikan 2 pil matahari terbakar. 5 sisanya gagal dimurnikan dan berubah menjadi abu. Meski begitu, semua orang tetap terkejut saat melihat pil Qiang di tangan Gong Yangji. Pil abadi tingkat rendah kelas 6. Ketua persekutuan Gong Yangji benar-benar memurnikan 2 pil abadi tingkat rendah kelas 6. Meskipun kualitas kedua pil matahari terbakar ini hanya bermutu rendah, sebenarnya pil itu adalah pil abadi tingkat 6 yang rendah. Presiden Gong Yangji layak menjadi ahli pil abadi nomor 1 di Provinsi Dichen. Pemenang tantangan ini pastilah Presiden Gong Yangji. Tepat saat semua orang berseru, Yu Yangzi mensibir dan berkata dengan nada menghine, itu hanya 2 pil matahari terbakar. Itu sama sekali tidak layak untuk penguasa kota ini. Dia hanya melambaikan lengan bajunya, menciptakan hembusan angin dan membuka tutup tungku alkimia. Wus, wus, wus. 7 aliran cahaya putih melesat ke langit dan mendarat di telapak tangan Yu Yangzi, memancarkan aroma ramuan ajaib yang harum. 7 pil Yuxuan, pil abadi tingkat 6 yang rendah, semuanya berkualitas rendah. Suara bangga Yu Yangzi bergema di seluruh alun-alun. Dengan tingkat alkimia Yu Yangzi, dia hanya dapat berhasil memurnikan paling banyak 2 pil Yuxuan tingkat rendah. Namun dengan bantuan Teh Minghun, pikirannya menjadi sangat fokus dan tingkat keberhasilannya dalam alkimia meningkat pesat. Itulah sebabnya dia berhasil memurnikan 7 pil Yuxuan tingkat rendah. Ya dewa, penguasa kota Yu Yangzi benar-benar memurnikan 7 pil Yuxuan tingkat rendah sekaligus. Mungkinkah tingkat alkimia Tuan Kota Yu Yangzi telah melangkah ke tingkat alkemis abadi tingkat rendah tingkat 6? Tuan Kota Yu Yangzi adalah ahli pil abadi nomor 1 di Chenzu kami. Semua orang terkejut. Gong Yangji menatap 7 pil Yuxuan tingkat rendah di tangan Yu Yangzi, badannya bergerak dan dia hampir terjatuh. Wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan, dan dia merasa malu terhadap semua presiden persekutuan alkemis abadi sebelumnya. Melihat ini, Yu Yangzi berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, tantangan sudah berakhir, Gong Yangji, kamu harus mengundurkan diri dan membiarkan orang lain mengambil alih. Tepat saat dia hendak mengumumkan dirinya sebagai presiden baru persekutuan alkemis abadi, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Tunggu sebentar, orang yang berbicara adalah Cukong.
Bagaimana kau bisa bilang tantangan ini berakhir jika aku bahkan belum menunjukkan ramuan yang kubuat? Yu Yangzi mensibir ketika mendengar kata-kata Cukong, apa yang kamu buat hanyalah pil abadi tingkat tinggi kelas 5. Apakah perlu memamerkannya di depan Yuxuan dan di panggung tinggi? Yun Xuan dan Jun dan Tuyuan Xianjun keduanya menggelengkan kepala. Meski kata-kata Yu Yangzi kasar, itu adalah kebenaran. Meskipun 7 ramuan yang disempurnakan Cukong semuanya merupakan ramuan tingkat 5 tingkat atas dan tingkat tinggi, tidak perlu untuk memamerkannya. Mengatakannya hanya akan mendatangkan kehinaan atas diri sendiri. Tapi kata-kata Cukong berikutnya mengejutkan semua orang. Siapa yang memberitahumu bahwa aku telah memurnikan pil abadi tingkat tinggi tingkat 5? Cukong hanya melambaikan tangan kanannya, membuka tutup tungku, dan 7 ramuan putih terbang keluar. Itu juga pil giok mendalam, namun pil giok mendalam yang disempurnakan Chu Hongqi memiliki aroma yang lebih kuat. 7 pil Yuxuan, semuanya berkualitas sedang. Perkataan Cukong bagaikan guntur yang menggelegar di telinga semua orang. Semua orang merasakan kepala mereka berdengung dan menatap pil Yuxuan tingkat menengah di tangan Cukong, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tak lama kemudian, Yu Yangzi mengeluarkan suara gemuruh yang mengagetkan. Dia langsung datang di depan Cukong, mengambil pil Yuxuan, dan mulai memeriksanya dengan cermat. Tidak hanya Yu Yangzi, tetapi juga Gong Yangji, Yun Xuan dan Jun, Tuyuan Xianjun dan lainnya, juga datang ke Cukong dalam sekejap untuk menguji keaslian Yu Xuan dan bersama-sama. Itu adalah pil jade profound kualitas menengah. Yu Yangzi berhasil memurnikan 7 pil Yuxuan bermutu rendah dalam satu tungku dengan mengandalkan daun teh Minghun yang berharga. Dan Cukong mengandalkan kekuatannya sendiri sepenuhnya. Jika ke-7 pil Yuxuan tingkat menengah ini asli, maka Cukong adalah ahli pil abadi tingkat 6 yang sebenarnya. Satu-satunya ahli pil abadi tingkat rendah tingkat 6 di Dichensu. Setelah beberapa saat, semua orang menyimpulkan bahwa ke-7 pil Yuxuan tingkat menengah ini adalah nyata. Yun Xuan dan Jun berteriak kegirangan, menang. Pemenang tantangan ini adalah Cukong. Dewa Tuyuan dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berteriak dalam hatinya, untung besar. Untung besar. Dia tidak pernah menyangka kalau tingkat alkimia Cukong bahkan lebih tinggi dari Gong Yangji dan Yu Yangzi. Kerjasama antara kota Tuyuan dan kota Sansuan akan menjadi investasi paling tepat yang pernah dilakukannya dalam hidupnya. Dia sudah mulai berpikir tentang cara untuk terikat lebih erat dengan kota Sansuan. Bukan hanya dia saja, orang-orang kuat dari kekuatan besar lainnya juga mulai mempertimbangkan cara untuk mendekati kota Sansuan. Meskipun Gong Yangji kalah, senyum muncul di wajah pucatnya. Apapun yang terjadi, pemenang akhirnya bukanlah Yu Yangzi yang ambisius. Gong Yangji berkata, saya tidak memiliki keterampilan seperti orang lain, jadi saya harus mengundurkan diri dan membiarkan orang lain mengambil alih. Saya nyatakan bahwa presiden baru dari persekutuan alkemis abadi adalah Cukong dari kota Sansuan. Pada saat yang sama, kota Sansuan berhasil menghadapi tantangan tersebut dan menggantikan kota Danyu menjadi kota dan kedua. Suara pengorbanan domba jantan bergema di seluruh alun-alun. Para ahli pil abadi di luar alun-alun semuanya membungkuk memberi hormat kepada Cukong. Bertemu Presiden Chu. Mulai sekarang, Cukong adalah presiden termuda dalam sejarah persekutuan alkemis abadi. Cukong hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah raungan marah tiba-tiba memotong ucapannya. Tantangan ini tidak masuk hitungan. Orang yang berbicara adalah Yu Yangzi. Bagaimana mungkin anak ini menjadi ahli pil abadi tingkat 6 yang rendah ketika usianya bahkan belum 30 tahun. Dia pasti telah menggunakan beberapa trik tercela untuk menipu semua orang. Wang Yuanlong dan penguasa kota Tianxing, yang menerima pesan Yu Yangzi, segera angkat bicara setuju. Benar sekali, orang ini pasti telah menggunakan cara yang tercela. Saya, warga kota Tianxing, setuju dengan perkataan Tuan Kota Yu Yangzi. Tantangan ini tidak masuk hitungan. Di bawah kepemimpinan keduanya, para alkemis abadi dari kota Danyu dan kota Tianxing berbicara satu demi satu. Beraninya kau, penjahat keji, menipu begitu banyak orang. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Jika Tuan Kota Yu Yangzi tidak mengungkap rahasiaku, aku pasti sudah tertipu oleh bocah ini. Tidak masuk hitungan. Tantangan ini tidak masuk hitungan. Mendengar ini, Yun Xuan dan Jun mensibir dan berkata,
kamu mengatakan bahwa saudara muda Chu menggunakan beberapa trik, di mana buktinya? Yu Yangzi berkata dengan sangat mendominasi, jika aku bilang dia menggunakan cara tertentu, maka dia menggunakan cara tertentu, tidak perlu bukti. Setelah berkata demikian, dia membalikkan tangannya, mengeluarkan jimat giok dari cincin penyimpanan, lalu menghancurkannya dengan satu tangan. Wus, wus, wus. Sesaat kemudian, 3 aliran cahaya muncul di langit yang jauh dan melesat menuju alun-alun dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, ia menyerang langit di atas alun-alun. Raja Bayangan Merah, Raja Darah Giok, Raja Tombak Darah. Yun Xuan dan Jun memandang orang-orang yang datang dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ketiga orang ini semuanya adalah pendekar kelas atas di Kerajaan Abadi Yu Agung. Di antara mereka, Raja Tombak Darah yang paling lemah telah mencapai akhir level ketiga dari Dewa Abadi. Tingkat kultivasi Raja Darah Giok telah mencapai akhir tingkat keempat Dewa Abadi. Yang paling kuat adalah Raja Bayangan Merah, yang kultivasinya telah mencapai akhir level kelima dari Dewa Abadi. Jika mereka bertiga bersatu, mereka bahkan dapat melawan orang kuat di tingkat ke-6 awal Raja Abadi. Gong Yangji menatap Yu Yangzi dan bertanya dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Yu Yangzi mendengus dingin, Chu Kong menggunakan cara-cara tercela untuk menipu semua orang dan mencurangi posisi presiden. Kejahatannya sangat serius. Dia harus dihukum berat. Dia meminta Raja Bayangan Merah, Raja Darah Giok, dan Raja Tombak Darah untuk bersembunyi di luar kota dan Xian untuk berjaga-jaga. Dia pikir dia tidak perlu menggunakannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa seorang jenius tak tertandingi seperti Chu Kong akan muncul dalam pertarungan peringkat dan Cheng ini dan merusak rencananya. Yu Yangzi menatap Raja Bayangan Merah, Raja Darah Giok, dan Raja Tombak Darah lalu memerintahkan, bunuh bocah ini. Meskipun melakukan hal itu akan dikritik, tetapi demi merebut posisi presiden, Yu Yangzi tidak bisa lagi mempedulikan hal itu. Chu Kong masih terlalu muda. Dengan potensinya dalam bidang alkimia, menjadi alkemis abadi tingkat 6 yang rendah jelas bukan tujuan akhirnya. Oleh karena itu, Yu Yangzi tahu betul bahwa jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi presiden. Terlebih lagi, perseteruan antara dia dan Chu Kong telah terbentuk. Setelah Chu Kong menjadi presiden, dia pasti akan mengambil tindakan terhadapnya dan kota Danyu. Daripada menerimanya secara pasif, lebih baik mengambil inisiatif. Raja Bayangan Merah, Raja Darah Giok, dan Raja Tombak Darah menerima perintah Yu Yangzi dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan kultivasi mereka, mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Ketika orang-orang kuat dari berbagai kekuatan melihat ini, wajah mereka berubah drastis. Mereka semua menggunakan keterampilan badan dan seni bela diri mereka untuk melarikan diri dari alun-alun, takut bahwa mereka akan terlibat. Selain Yun Xuan dan Jun dan Gong Yangji, yang berdiri kokoh di depan Chu Kong, ada orang lain yang tidak lolos. Itulah penguasa kota Tuyuan, Dewa Abadi Tuyuan. Setelah pertimbangan yang matang, Immortal Tuyuan memutuskan untuk mengambil kesempatan. Menambahkan lapisan gula pada kue jauh lebih buruk daripada memberikan bantuan tepat waktu. Dia melihat potensi Chu Kong dalam bidang alkimia dan yakin bahwa selama dia membantu Chu Kong mengatasi bencana ini, imbalan di masa depan akan berada di luar imajinasi. Yu Yangzi menatap Tuyuan Xianjun, mengernyit sedikit, dan berteriak dingin, Tuyuan, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh kerajaan Yuxian Agung? Bersambung.